Thousands of young protesters have taken to the streets of Kathmandu in a powerful youth movement called the Gen Z Revolution. Rakyat bangkit guys. Tapi ini mungkin mereka melihat di Indonesia itu pada mulanya ya, barulah ke negara-negara yang lain. Ini memang protes besar-besaran gila ya. Assalamualaikum dan salam persaudaraan guys. Oke, hari ini kita ketemu lagi dan saya mendoakan kalian semoga sentiasa dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang baik dan juga sentiasa sukses dalam apa jua yang kalian usahakan. Oke guys, ini saya cobalah untuk memberi pendapat pribadi sendiri ya terkait dengan sekarang ini himpunan-himpunan solidaritas ataupun kekacauan di beberapa negara. Termasuklah juga Malaysia, Indonesia, Filipina, Nepal yang sekarang ini, yang terkini Nepal sampai Perdana Menterinya letak jawatan dan juga beribu-ribu lagi protes di sana sampai membakar rumah, gedung para pemimpin dan sebagainya. Saya bersikap positif terhadap hal ini ya, karena saya punya beberapa pendapat pribadi juga lah terkait dengan apa yang berlaku ini. Wajar, memang wajar untuk rakyat itu memprotes, tetapi dengan cara yang sederhana, dan saya tidak menyokong dengan anjuran himpunan yang ada anarkis ataupun keganasan. Nah, itu tidak baik untuk negara itu sendiri karena dia akan lebih memburukkan keadaan. Apapun guys, kita semak dulu video ini. Kemudian saya akan memberi komentar yang lebih detail lagi, lebih terperinci di akhir video nanti ya. Jadi sama-sama kita semak dulu video ini. Selama bertahun-tahun, masyarakat menyaksikan gaya hidup mewah para pejabat dan keluarga mereka. Banyak anak-anak elit politik memamerkan mobil sport, jam tangan, hingga perhiasan mewah. Mereka juga tak jarang memamerkan pesta glamor dan liburan ke luar negeri di media sosial. Sementara rakyat harus berjuang menghadapi inflasi, pengangguran, dan minimnya kesempatan kerja. Sebagai info, Nepal adalah salah satu negara dengan tingkat pendapatan per kapita terendah di Asia Selatan. Ekonomi negara ini itu paling terendah dan sangat bergantung pada remitansi pekerja migran di luar negeri. Nah, kombinasi antara kondisi ekonomi yang sulit dari rakyat dan gaya mewah para pejabat inilah yang pada akhirnya membuat makin besarnya jurang kepercayaan rakyat pada pemerintah hingga pada akhirnya pada 9 September 2025, Nepal dilanda kerusuhan politik terbesar dalam sejarah. Ribuan demonstran yang didominasi generasi muda memprotes yang mereka sebut korupsi, nepotisme, dan upaya sensor online. Bentrokan pun terjadi dengan para elit politik jadi sasaran. Rumah mereka dibakar dan banyak pejabat dihajar. Hingga pada akhirnya pengunduran diri Perdana Menteri KP Sharma Oli tak terelakkan. Sampai mengundur diri yo. Rangkuman dibalik runtuhnya Nepal dari tangan Perdana Menteri mereka Sharma Oli. Runtuhnya rezim pemerintah Nepal. Perdana Menteri mundur, gedung dan rumah politisi terbakar. Negara di Asia Selatan yang berbatasan dengan China dan negara seperti India itu saat ini tengah berada di badai sosial dan politik. Ekonominya rapuh dengan tingkat pendapatan per kapita yang masuk ke daftar terendah di Asia Selatan. Di dalam negeri, rakyat juga kesulitan mencari lapangan pekerjaan. Dan itu diperparah dengan harga kebutuhan yang terus menekan. Generasi muda, terutama Gen Z, pun merasa putus asa menghadapi masa depan yang suram. Namun di balik kondisi tersebut, ada pemandangan yang justru membuat rakyat semakin marah. Para politisi dan keluarganya hidup dengan kemewahan mencolok. Jauh di sana, banyak anak-anak pejabat yang kemudian dijuluki Nepo Kids. Seringkali dengan santainya memamerkan tas Gucci, jam tangan dan sepatu mewah, liburan ke Eropa, pesta eksklusif, hingga kuliah di universitas mahal luar negeri. Semua itu dipamerkan di Instagram, TikTok, hingga Snapchat. Nah, fenomena ini meledak menjadi viral. Tagar #NepoKid mendominasi media sosial Nepal. Bagi Gen Z Nepal, ini bukan sekedar soal iri hati. Mereka melihat jelas jurang dalam sistem, pengangguran tinggi, korupsi merajalela, sementara kekuasaan diwariskan dari generasi ke generasi keluarga politik. Ini juga yang menyebabkan
rakyat marah. Sekarang kan media sosial, zamannya digitalisasi, jadi semua akan terlihat jurang itu. Tak sebuah bensin yang penuh amarah ketika pemerintah mencoba membungkam suara dengan melarang 26 platform media sosial di negara tersebut. Jadi, kebijakan memblokir media sosial, tempat anak muda bersuara dan melampiaskan frustasi inilah yang jadi titik balik besar. Gak bisa bersuara di media sosial, mereka turun ke jalan. Pada 8 September 2025, demonstrasi besar yang dipimpin anak muda meledak di Kathmandu dan kota lain. Bentrokan dengan polisi dilaporkan menyebabkan korban jiwa, di mana menurut laporan, saat masa mencoba masuk kompleks parlemen, setidaknya 19 tewas pada hari itu. Jatuhnya korban jiwa dengan jumlah yang tak sedikit inilah yang membuat demonstrasi semakin besar. 9 September, chaos tak lagi bisa terbendung. Gedung parlemen di New Baneswar diserang dan dibakar oleh massa protes. Gedung ini merupakan pusat dari Parlemen Federal Nepal. Selain itu, Singha Durbar, kompleks administratif utama, juga dilalap api dengan protes tersebut. Tak hanya gedung pemerintah, kediaman para tokoh politik juga diserang. Mulai dari rumah Perdana Menteri KP Sharma Oli yang diserang dan dibakar. Lalu rumah Presiden Rashtrapati Bhavan juga dibakar oleh para demonstran. Hingga rumah Jalanat Kanal, mantan Perdana Menteri, turut dibakar. Di mana tragisnya, istrinya, Raja Laxmi Chitrakar, turut jadi korban meninggal terbakar. Ya, hari itu Nepal runtuh. Markas partai-partai besar seperti CPN, UML, dan Nepali Kongres dirusak dan dibakar. Fasilitas pemerintah seperti Departemen Pekerjaan Umum dibakar dan rusak parah. Kantor Komisi Investigasi Penyalahgunaan Wewenang juga menjadi sasaran kerusuhan. Bahkan penjara Kailali diserang oleh demonstran yang menyebabkan semua narapidana kabur. Lalu, banyak mobil dibakar dan dirusak, baik kendaraan pemerintah maupun milik pribadi pejabat. Hingga yang gak kalah luput dari sasaran, kantor-kantor pers, termasuk media besar yang selama ini mendukung pemerintah, juga mendapat kerusakan akibat pembakaran dan penjarahan. Ini barulah guys, gila janganlah sampai begini kan. Lihatlah bagaimana rumah Menteri Luar Negeri diserbu dan dipukuli. Para penunjuk rasa menyerbu kediaman Menteri Luar Negeri Nepal yang korup Arzu Rana Dioba dan memukul dia berserta keluarganya. Memukul menteri dan juga keluarganya. Ini satu anarkis dan keganasan lah. Mungkin kita ini wajar melepaskan marah, tetapi janganlah sampai mencederakan begini kan guys. Sebab ini kita ada negara undang-undang, itu yang saya selalu tekankan. Saya tidak menyokong keganasan, tetapi wajar rakyat itu marah, tetapi ada saluran, jangan sampai mencederakan. Dan ini korban, jadi gimana? Atau, lihatlah bagaimana orang membakar rumah Menteri Energi Nepal, Deepak Khadka. Dengan uang tunai ditemukan di kediaman menteri itu, dilempar ke udara. Runtuh Nepal ya. Lihat juga bagaimana pejabat dievakuasi dengan menggunakan helikopter. Terkepung aksi protes. Kejap, ini apa nih? Momen pejabat di Nepal kabur dan evakuasi dengan helikopter di tengah kerusuhan di negara itu. Sampai begitu sekali ya. Diselamatkan naik helikopter. Kekuatan rakyat Nepal nampak tak terbendung. Polisi Nepal bahkan harus mundur menghadapi people power di Nepal. Polis pun mundur guys. Mundur. Kekuatan rakyat kalau sudah bersatu itu. Perdana Menteri Nepal mundur akibat protes besar yang terjadi di Nepal dengan protes Gen Z yang semakin memanas. Perdana Menteri KP Sharma Oli akhirnya mengajukan pengunduran diri. Dalam suratnya ke Presiden Ramchandra Paudel, Oli menyatakan bahwa langkah ini diambil untuk membantu penyelesaian konflik secara konstitusional. Sebagai gantinya, Presiden Paudel langsung memulai proses penunjukan Perdana Menteri pengganti dan memanggil para pemimpin demonstran untuk berunding. Tujuannya meredam ketegangan politik dan membuka ruang dialog.
Selain itu, pemerintah juga mencabut sosial media ban yang memicu protes sejak awal. Kementerian Komunikasi mengumumkan akan memberikan kompensasi bagi korban tewas dan perawatan gratis bagi yang luka-luka, serta membentuk panel investigasi untuk menyelidiki kekerasan dalam 15 hari. Tentara pun akhirnya mengambil alih lapangan. Tentara dikerahkan ke ibu kota dengan Kepala Angkatan Darat Ashok Raj Sigdal menyerukan peredaman aksi kekerasan dan ajakan untuk berdialog. Militer menegaskan komitmen menjaga nyawa dan properti warga. Meski begitu, protes tidak berhenti pasca undur diri Oli. Massa, terutama generasi muda, meminta reformasi sistematis, bukan sekedar pergantian pemimpin. Aksi pun berlanjut meski Presiden menghimbau ketenangan. Oh Ina, jadi apa yang mereka mahukan ini sebenarnya? Sudah ganti pemimpin, ganti sistem. Bendera One Piece di Nepal. Seperti di Indonesia, bendera One Piece sempat jadi ikon perlawanan. Di Nepal pun bendera itu ikut berkibar dalam gelombang protes. Saat protes meletus di Nepal pada 8 hingga September 2025, para demonstran muda, terutama Gen Z, mengadopsi simbol bendera Straw Hat Pirates dari anime One Piece sebagai lambang perjuangan mereka melawan sensor digital dan korupsi. Bendera ini menampilkan tengkorak mengenakan topi jerami di atas tulang bersilang dan dikenal dalam anime sebagai simbol kebebasan, keberanian, dan perlawanan terhadap penindasan. Yap, tren ini pertama kali naik di Indonesia ketika supir truk mengibarkan bendera One Piece saat demo menjelang Hari Kemerdekaan Agustus 2025. Dan kini Nepal mengambil simbol yang sama, menjadikannya alat ekspresi global generasi muda, menyatukan semangat yang sama melawan elitisme yang membungkam kebebasan digital. Ini baru lah guys ya. Ini betul-betul meluapkan perasaan. Tapi ini generasi muda ya. Apa yang terjadi di Nepal saat ini adalah bukti jika kekuatan rakyat di atas segalanya. Ini bukan hanya soal runtuhnya pemerintahan, bukan pula sekedar pengunduran diri seorang Perdana Menteri. Ini adalah peringatan keras bagi para elit di seluruh dunia, bahwa jurang antara rakyat dan penguasa tidak bisa terus dibiarkan menganga. Generasi muda dengan keberanian dan kreativitas mereka kini menemukan bahasa baru untuk perlawanan. Nepal runtuh bukan karena kekuatan asing, tetapi karena rakyatnya sendiri berkata, cukup sudah. Dan pertanyaan yang tersisa kini, apakah fenomena ini hanya akan berhenti di Nepal atau menjadi gelombang global yang siap menghantam negara-negara lain dengan masalah yang serupa? Satu hal yang ini jelas, yang kita dunia risau sedang nih. menyaksikan era baru, era di mana rakyat tidak lagi takut melawan elit yang korup. Guys, ini betul-betul saya baru melihat juga video di Nepal ini ya. Yang sebelum ini di Indonesia, kemudian di Malaysia tidak sampailah membakar ya. Di Malaysia ada juga himpunan ataupun gelombang rakyat ini, tetapi tidak sampai lagi membakar rumah-rumah para pejabat. Tapi di Indonesia sudah mulai para pejabat itu diserbu ya oleh massa dan mereka mengambil apa saja yang ada di dalam. Kemudian mungkin bangkitnya ini adalah daripada Indonesia. Saya pikir daripada Indonesia bangkit rakyat ini, dan kemudian ke Filipina, kemudian yang terkini ke Nepal. Tapi kalau saya melihat semua video-video ini, yang paling sengsara, yang paling teruk, yang paling parah ini adalah di Nepal ini. Sampai pejabat dibakar, sampai pejabat gedung-gedung jabatan dibakar. Ini merosakkan harta benda awamnya. Saya sama sekali sebenarnya tidak menyokong, tidak mendukung perkara tersebut ya. Keganasan, anarkis, ekstrim yang melampau. Ya, kita boleh berbeda pandangan, pendapat, kita boleh meluahkan kemarahan kita itu kan. Tetapi tindakan rakyat membakar gedung, rumah-rumah politisi ataupun mencetuskan kekerasan ini, itu kita tidak boleh terima lah sama sekali ya, karena ada cara lain yang lebih memberi pengajaran. Tetapi ini sangat teruk. Ini yang mungkin ini cara yang paling terakhir, tetapi saya tidak pastilah, mungkin di negara itu yang sudah tidak ada jalan lain, jadi inilah caranya untuk mereka menyatakan isi hati mereka. Mungkin begitulah rakyat kan, muda-muda ini, darah muda ini penuh emosi dan juga mental tidak terkawal. Jadi inilah cara mereka untuk melepaskan
luahan hati mereka. Mungkin kekecewaan mendalam ini juga terhadap pemimpin yang gagal. Tapi saya pasti mungkin bukan semua pemimpin yang gagal. Ada juga pemimpin yang betul-betul dia pegang amanah, betul-betul yang oke, yang jujur. Ada. Tidak semua pemimpin sedemikian. Saya pasti ada pemimpin yang jujur, yang amanah, yang betul-betul ingin menyelesaikan masalah rakyat itu. Dan mungkin rakyat ini rasa terpinggir karena janji-janji politik yang tidak dapat ditunaikan oleh para pemimpin. Dan bila mereka sudah menjabat jabatan, mereka lupa akan rakyat itu. Mungkin itu sebab juga kekecewaan rakyat. Dan ini mungkin juga daripada krisis ekonomi, kurangnya pekerjaan, kemudian kehidupan sosial mereka itu menekan hidup mereka dengan cara pemimpin lagi yang bermewah-mewah, diposting lagi di media sosial. Jadi rakyat nampak. Dan rakyat ini di bawah sangat tertekan dengan kehidupan ekonomi itu. Tapi pemimpin pula pergi luar negara, beli itu, beli ini, jutaan ringgit, jutaan rupiah, ratusan miliar mungkin ya. Mereka gunakan uang, lepas itu dipost di media sosial. Jadi itu menimbulkan kemarahan rakyat itu. Dan satu lagi, kemungkinan tidak ada saluran yang bisa mendengar luahan hati mereka ini. Mereka sudah salurkan di tempat yang betul. Mungkin para pemimpin, para pejabat ini tidak mendengar luahan hati mereka dengan sesungguhnya. Jadi tidak ada cara lain, mereka gunakan kekerasan. Mungkin dari segi itulah, apakah wajar rakyat bersikap sedemikian itu, mungkin itulah yang menyebabkan mereka berbuat demikian. Kita boleh faham mengapa rakyat ini melampau, karena mereka sangat tertekan dan mereka sudah buat saluran yang betul tetapi tidak didengari, dan harapan mereka itu dikhianati. Kemudian dari segi emosi, darah muda ini kan dia beremosi sedikit, jadi mereka sampai membakar harta awam ini. Tapi bagi saya tidak wajar sampai membakar harta awam dan rumah politisi dan rumah-rumah pejabat. Ini saya pikir tidak wajar sama sekali. Tidak wajar sama sekali. Karena dia akan menyebabkan banyak keburukan lagi dan ramai yang akan terkorban. Termasuk rakyat sendiri juga terkorban. Jadi di situ nampak negatif itu lebih mudarat daripada kebaikan yang mereka lakukan ini. Jadi itu sebenarnya tidak wajar untuk membakar gedung, harta awam dan juga rumah-rumah politisi dan pejabat ini. Ini membuka kekacauan yang lagi besar kepada negara itu. Sampai sudah pemimpinnya mundur pun masih lagi berlaku sedemikian. Jadi mungkinlah ada lagi saluran yang lebih baik, yang mungkin lebih aman, tetapi didengari oleh pemimpin. Ada caranya, mungkin protes aman dan tersusun, itu perlu diatur secara demonstrasi besar-besaran, tetapi mungkin lebih aman, tetapi jauh lebih kuat pengaruhnya. Dan dunia menyaksikan demonstrasi aman dengan tekanan moral kepada pemerintah itu sendiri, tanpa bertindak yang lebih luar batasan. Itu jangan sama sekali. Kemudian dari segi saluran undang-undang, sama ada menggunakan parlimen, mahkamah, ataupun rakyat mendesak perubahan, itu tadi secara aman tuh. Dan rakyat perlu diberi ruang yang lebih untuk bersuara, menyatakan hati pendapat mereka, dan itu perlu didengari. Bukan semata-mata mengkritik, tapi ada cadangan, ada ide-ide yang baru mungkin dari anak-anak muda ini. Kemudian dialog, perundingan dari sama ada rakyat melalui NGO, pertubuhan yang sah dan sebagainya, kepada pemimpin masyarakat, sama ada pemimpin tokoh politik, tokoh agama, pemimpin muda, semua dipanggil. Mungkin disinilah menjadi jembatan rakyat itu dapat bernegosiasi dan juga berunding dengan secara baik. Kalaupun tidak, mungkin dari segi reformasi politik dan pilihan raya yang bersih, dan jika Perdana Menteri ini gagal, pilihan raya mungkin diadakan secara mengejut. Mungkin dari situlah. Dan kesimpulan dari apa yang kita dapat lihat tadi ya dalam video ini, rakyat marah itu wajar dan normal.
Tetapi cara meluapkan kemarahan itu perlu matang dan berstrategi. Kemungkinan begitulah. Rusuhan dan pembakaran ini hanyalah membuka ataupun menambah masalah yang lagi besar, menambah luka. Sedangkan perubahan sebenar itu tidak datang dengan secepatnya. Mungkin daripada sistem ini ditekan secara konsisten, baru dia boleh berubah. Tetapi bukan dengan cara yang anarkis tadi. Negara yang mampu menyalurkan rasa tidak puas hati rakyat melalui demokrasi yang adil akan lebih cepat pulih daripada krisis. Itu dengan betul-betul ada perundingan dan juga negosiasi antara rakyat melalui NGO dan sebagainya dengan pemimpin tersebut. Jadi bagaimana menurut kalian guys terkait dengan perkara ini? Kalian mungkin ada pendapat pandangan sendiri ya. Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Oke, sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.